Min awsafil mu'minin, dan daripada sifatnya orang-orang mukmin ialah wala bakhilan hasyashan basyashan la khassasan wala jassasan yuhibbu fillah wa yubghidu fillah wa yardha fillah wa yaghdabu lillah. Dan daripada sifatnya orang mukmin itu tidak pelit, tidak kikir. Orang pelit itu pastinya karena dia cinta berlebihan dengan dunia. Orang pelit itu orang yang gak mau sedekah, bahkan yang wajib zakat gak dikeluarkan. Orang pelit itu karena dia menyangka tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini. Semakin pelit, semakin ragu dengan hari akhir. Semakin dermawan, semakin yakin dengan hari akhir. Gini hadirin, orang pelit itu kan dia menyangka kalau uangnya disedekahin hilang. Makanya dia nggak mau nyedekahin. Orang dermawan itu dia yakin bahwa apa yang dia keluarkan nggak akan hilang, akan dia tuai nanti kehidupan selanjutnya. Makanya dia nggak pelit. Saya mau tanya, sampean setor uang ke bank, pulang kepikiran nggak? Tadi kan bawa duit, anggap 10 juta, masuk bank disetor. Disetor di bank itu pulang merasa nyaman karena sudah setor, apa sumpek pikiran duit hilang? Nyaman kan? Kenapa Anda merasa nyaman? 1, uang Anda nggak hilang. 2, uang Anda aman. Ketiga, uang Anda berbunga. Makanya orang yang meletakkan uang di bank plong hatinya. Nah, orang yang sedekah, ketika dia sedekah, 1, nggak hilang, aman karena langsung diterima oleh Allah. Gambarnya di tangan orang miskin, hakikatnya dia itu meletakkan hartanya. Wa may yuqridullaha qardan hasanah, yang minjemin kepada Allah pinjaman yang baik, minjemi Allah. Uang itu didepositoin ke Allah. Yudha'if. Bank berapa bunganya hadirin? Paling mentok bunganya 2,5%. Nggak ada 1%, 1,5%, 5% nono Bang Jamal. Paling mentok segitu. Tapi Allah enggak. Yudha'if, dilipat gandakan. 100% itu lebih. 700%, 7 kali lipat. 100.000%, 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Bang apa sing koyo ngono hadirin? Kita letakkan uang ini fakir miskin 10 sampai 700 kali lipat digandakannya pahalanya. Aman karena nyampe ke Allah. Kemudian ketika uang itu kita sedekahkan kepada fakir miskin, itu adalah bekal kita nanti di kehidupan setelah kehidupan ini. Nah, yang heran, kadang kita ketika sedekah, kadang sih pikiran eman, tapi ketika masukin duit itu ke bank, bank bisa bangkrut hadirin. Nggak sedikit bank itu bangkrut hilang duitmu. Tapi Gusti Allah nggak pernah bangkrut. Ya. Makanya itu orang yang yakin dengan hari akhir, dia nggak akan pelit. Karena hartanya aman,
hartanya pasti dia akan dapat atau dia akan panen. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang kalau berbuat baik, dia akan lihat nanti sekecil apapun. Nah, orang mukmin itu orang yang yakin dengan hari akhir. Orang yang yakin dengan hari akhir mesti dia orang yang dermawan. Yang tidak yakin itu orang yang pasti pelit. Jadi masalahnya bukan pelit dan dermawan, masalahnya yakin nggak sama hari akhir. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kalian siapa orang-orang yang mendustakan ad-din? Apa din itu? Ad-din lughatan al-jaza, hari pembalasan. Tahu nggak kalian siapa orang-orang yang mendustai hari pembalasan? Siapa yang mendustai hari pembalasan? Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka orang yang enggak peduli dengan anak yatim, enggak peduli dengan memberi makan orang-orang miskin. Kok kan aneh ya? Tidakkah kau tahu siapa orang yang mendustai hari akhir? Orang yang enggak peduli. Maknanya apa? Maknanya orang yang nggak mau sedekah, yang nggak mau bantu dengan sesama, dia nggak yakin akan adanya hari akhir. Dia merasa uangnya hilang wis. Ya, tapi hakikatnya tidak. Makanya Nabi pernah mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah, istri beliau, pelajaran yang berharga. Apa itu pelajarannya? Gini. Nabi memerintahkan beliau untuk nyembelih kambing. Aisyah sembelih kambing. Langsung Aisyah memerintahkan orang untuk beli kambing, kemudian menyembelihnya. Setelah disembelih, kata Rasulullah, bagiin, sisain sedikit buat kita. Siap ya Rasulullah. Tahu Rasulullah itu sukanya paha. Dibagiin, disisain pahanya sedikit buat Nabi, buat Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Aisyah, "Ya Aisyah, ma yabqa minha?" Apa yang tersisa dari hewan yang telah kau sembelih? Kemudian katanya Aisyah, "Ma yabqa minha illa hadza ya Rasulullah." Enggak sisa kecuali ini. Ini apa? Daging paha tadi. Aisyah, ma yabqa minha. Kok Nabi nggak percaya? Loh, ya Rasulullah, la yabqa minha illa hadza. Aku bagiin semua, sisanya cuma ini. Aisyah, ma yabqa minha. Ya Rasulullah, ma yabqa illa hadza. Senyum Rasulullah. Kemudian mengatakan, Aisyah, tabqal kul wa tazulu hadza wa yazulu hadza. Semuanya itu yang sisa dan tinggal ini yang habis. Yang kita makan ini habis, yang kita berikan orang ini justru yang sisa terus sampai nanti hari kiamat. Baru paham Aisyah. Nah, suruh mikir. Jadi uang yang harta yang kita makan itu habis. Yang kita sedekahkan itu yang sisa. Habis sama sisa itu bagus mana? Hilang sama kekal, sama awet, sama hilang, itu bagus mana? Awet kan? Makanya sebagian sholihin, mereka itu dalam mengungkap hadis Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis, tangan di atas lebih afdal daripada tangan di, memberi lebih afdal daripada. Hadis ini mengungkap, jadilah kau orang yang suka memberi, jangan suka minta.
Ya. Jangan suka minta, tapi jadi orang yang suka memberi, karena tangan di atas lebih afdol, istighna anin nas. Tapi sebagian solihin, mereka kalau memberikan harta kepada fakir miskin, nggak gini hadirin. Kalau ngasih harta kepada orang fakir miskin nggak gini, tapi gini, uangnya ditaruh, dijadikan satu duit akun. Kanggo duit. Ya, saya kasih contoh. Nah, kita akan ngasih gini, diterima. Orang solehinnya uangnya ditaruh gini. Orang miskin yang ngambil. Beliau berkata, tangan di atas lebih afdol daripada tangan di bawah. Kenapa? Karena dia yang membuat harta saya ini kekal, nggak hilang. Nih, terima kasih saya sama dia. Kalau umpama ini nggak diambil, ini hilang saya makan. Karena dia ambil, dia menjadikan harta yang mestinya hilang jadi kekal. Kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan sombong. Ketika setelah memberi, nggak akan bangga, nggak akan sombong. Orang miskin yang membuat harta kita kekal, yang tadi semestinya hilang. Kadang-kadang kita memberi orang bangga, aku sugih. Laulahum, kalau bukan karena mereka, hilang hartamu semua. Gara-gara mereka lah hartamu sekarang jadi kekal sampai di akhirat. Terima kasih kita sama fakir miskin ini. Maka itu orang mukmin tidak boleh bakhil, tapi orang mukmin itu harus dermawan. Semakin dermawan, semakin kuat imannya. Makanya nggak ada riwayat wali medit itu ono wis. Kon delok Habib, delok kiai medit pastekno duduk wali. Gimana mau jadi wali wong dia ragu sama hari akhir. Makanya ceritanya aulia, lihat, karena Habib Muhammad bin Thahir al-Haddad jawadan. Habib Muhammad bin Thahir al-Haddad itu kalau sudah naik kapal mau haji, sak kapal. Orang dulu itu kan kalau mau berangkat haji itu kan naik kapal. Ya, zaman dulu itu sebulan berangkat, sebulan pulang kalau nggak salah. Sebulan hadirin di kapal itu sampai ke Jeddah itu. Nah, sebulan kalau sudah Habib Muhammad bin Thahir naik kapal, lebaran mereka. Kenapa? Makan minumnya semua satu kapal beliau yang tanggung. Kon berangkat totok gak usah lapo-lapo, tak pangani tak ombeni kon. Berangkat dan pulang. Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, wah itu lagi. Uang dibuat mainan sama beliau. Dikasih orang uang sak karung, hari itu dibagiin habis. Kasihkan keluarga fulan, kasihkan keluarga fulan, kasihkan habis. Orang sampai gini, waduh, top ini. Habib Umar Atos, Jakarta, juga seperti itu. Habib Umar bin Hud, dan lain-lain daripada mereka para aulia wassolihin min simahum, dan daripada sifat-sifatnya mereka itu apa? Dermawan. Kenapa? Karena mereka yakin uang yang dia berikan ini nggak hilang. Inilah karenanya dikatakan sifatnya orang mukmin pasti dermawan. Sifatnya orang munafik berarti apa? Medit. Kemudian yang selanjutnya basyasyan. Sifatnya orang mukmin suka senyum. Senengi senyum. Ya. Senyum itu sedekah. Dan tidak ada agama yang betul-betul mengajarkan kepada pengikutnya senyum seperti Islam. Senyum ganjaran. Ya.
wa antal qa'a la tahqiranna al-ma'rufa syai'an walau antal qa'a akhak biwajhi talq. Jangan kau sepelekan kebaikan sedikit apapun, walaupun hanya berjumpa dengan temanmu, saudaramu, dengan wajah yang senyum. Senyum sedekah. Dan dikatakan bahwa aku nggak pernah lihat manusia yang paling banyak senyum seperti Rasulullah SAW. Akthar ibtisaman min Rasulillah. Jadi Nabi itu hadirin saking sukanya senyum sampai semua orang ngaku paling dekat sama Rasulullah. Jadi nek Kanjeng Nabi niku nyekel majelis ditakoni sing paling cidek ambek Kanjeng Nabi sinten aku. So, bendelok aku lho mesem. Ngene kayak kode lek senyum lho. Kok lak GR. Kamu Mesir be aku iku. Ya, sing kono yo ngono, gak ono bendelok aku lho mesem. Padahal dia ini memang Rasul ini basyasan, senyum. Ya, makanya sahabat itu semua ngaku paling dekat sama Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah memandangnya kecuali senyum. Itu. Nabi nggak senyum itu sekali, merengut, ya nggak senyum. Maksudnya merengut itu sekali, langsung ditegur oleh Allah. Nabi nggak senyum di perang. Perang senyum lah, gak tak karuan arek. Nggih. Perang itu baru beliau nggak senyum. Dan Nabi nggak pernah membunuh kecuali sekali. Ya. Ingin menunjukkan, Nabi menunjukkan bahwa jihad ini karena sudah memang harus ditegakkan. Kalau enggak. Sampai Nabi nggak mau ngotori tangannya untuk membunuh seseorang. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi umat Islam, orang-orang Muslim harus banyak senyum. Ya. Makanya kayak yang terjadi sekarang di mana? Swedia, Norwegia, orang-orang yang terkena isu politik, mereka takut dengan islamisasi karena Islam di Eropa tambah hari tambah jadi, hadirin. Hampir tiap hari orang masuk Islam. Maka pembenci-pembenci Islam sekarang manas-manasi. Quran kemarin dibakar, hari ini Quran diludahin, disobek-sobek, diludahin. Loro hati kita, pasti. Tapi jangan kepancing. Itu memang mancing, mau Islam marah kena. Biarin aja. Lu berarti kita nggak punya iman, siapa bilang? Tetap kita dakwah. Kita pilih mana? Kita hadapin, tapi akhirnya nanti umat Islam nggak bisa menyebar, atau kita cooling down, kita tenang aja. Mereka ribut selesai, kita terusin dakwah lagi dan tiap hari lagi masuk Islam lagi. Milih mana? Harus bijaksana. Ya. Jadi kita memang marah hadirin Quran di ini, aduh. Saya lihatnya ku ya Allah, wong iki ya Allah. Untung aku duduk malaikat. Nah, aku malaikat langsung tak parut ya aku. Wis mari parut tak peres. Kayak apa? Santen ngono wis. Ya Allah, ya. Tapi kalau mikir lagi, kira-kira Nabi kalau menghadapi ini bagaimana? Kadang-kadang hadirin, saya tuh kalau menghadapi sesuatu, saya tuh kadang-kadang mikir, kira-kira guruku ngadepi kayak gini ya apa? Saya pernah hadirin masuk di satu majelis. Penceramahnya dua. Saya sama satu orang. Yang satu orang ini ceramah mencaci maki guru saya. Waduh,
Wati sapa wanas. Lukup apa gak? Tak lukup. Yo apa ya? Gak tak lukup lah gak Arema. Ya, itu bingung saya. Cilik arek mentok setengah ronde mbek awak iku. Gak duwe, gak suka suwe. Cuman saya terus mikir, kira-kira ya, kalau yang menghadapi hal ini adalah guru saya, bagaimana? Meneng aku, wah panas nanti. Begitu selesai, dia turun ceramah di depan saya mbek gaya tok ngono, saya senyum. Saya hadirkan seakan-akan wis niru Habib Umar wis. Ya, saya senyum, setelah saya senyum, saya ceramah. Dalam ceramah saya saya singgung Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam manaqib yang dibaca pernah enggak menghujat orang, mencaci maki orang? Kok taunya jamaahnya teriak, kok pernah entusias, rupanya sebelenek bicara masih pertama. Nah, tapi yang ada beliau itu banyak istighfar, banyak zikir, banyak memberitahu orang nasihat. Selesai sudah. Tapi saya masih penasaran hati itu. Kira-kira saya diem ini apa saya nggak ada ghirah dengan guru saya? Guruku dilokno loh. Kok aku menang? Lecek aku ini. Mesti itu kebayang. Sampai nggak kuat saya. Pas Habib Umar datang saya tanyakan. Saya tanyakan, Habib, pernah kejadian gini. Kemudian dia mencaci maki. Terus apa yang kau lakukan? Saya diam. Saya senyum. Setelah itu saya ceramah pun saya nggak caci maki, cuma saya mengatakan tentang akhlak. Senyum lebar. Asok bener kok. Lego, baru lego. Tapi ono sih ndek kene iki. Ben ketemu tak lukup ya wong. Jadi ojo golek gara-gara bab liya, ya. Kalau bab itu sudah memang betul, bab liyane ono titik ae wis. Nyenggol titik ae ngono ya. Jadi mungkin ya karena marah ya, tapi ya belum, kata guru kita akan sidqaq fil mahabbah, ya ini sebenar-benarnya kamu dalam cinta kepada gurumu akan terlihat ketika ada orang yang mencaci maki gurumu. Ini kata Habib Umar. Ya. Maka itu orang muslim basyashan, banyak senyum. Orang kalau banyak senyum insya Allah banyak imannya itu kuat. Jadi wong sing imane kurang kuat tuh sing perengut-perengut tok iku. Nggih. Pemene tanggal 31 merengut kabeh. Kemudian la khassasan wala jassasan. Ya. Orang mukmin itu enggak boleh cari-cari kesalahan orang. Saya kok ada perkataan seorang soleh yang saya catat sampean. Saya buat status tadi pagi. Tadi pagi apa kemarin? Beliau mengatakan gini. Cekelen ini. Ta'ammaltu ahwalan nas. Saya ini perhatiin keadaannya orang. Iki tak delok, kabeh tak delok, tak perhatikno siji-siji. Fawajadtu, dan yang aku dapati ialah orang yang paling banyak kekurangan dan cacatnya adalah orang yang paling sering mencacat dan melihat kekurangan orang. Wong sing suka ngelokno iki ngene, iki salah iki ngene, itu orang yang paling banyak cacatnya. Menutupinya dengan membuka aibnya orang sana sini supaya podo. Jadi ngene lho, anggap rotok kasar titik ya.
rotok kasar ngene. Bajingan niku kepingin buka aib wong-wong supaya dianggap podo bajingan mbek aku. Jadi dia nggak mau orang itu baik. Nanti kalau orang itu baik kelihatan kalau dirinya bajingan. Makanya kata beliau, aku perhatikan orang yang suka nyalain orang, yang suka membuka aib orang ini karena dia paling banyak mempunyai aib. Makanya dia buka aibnya orang agar orang itu fokus ke aib orang, nggak kayak dia. Nah kita juga begitu hadirin. Kalau kita ini banyak ini fulan ini gini fulan, cekelen. Kon luwe akeh aib. Sudah. Kita lebih baik fokus ke aib kita aja, manfaat. Kita fokus ke aib orang lain itu nggak manfaat. Wala tajassasu. Kita itu nggak diperintahkan untuk tajassus, cari-cari kesalahan orang. Ini yang terjadi. Kita sekarang ini nggak terasa kalau kita ini dirusak perangai dan akhlak kita. Gini hadirin, media sosial dan lain-lain ini isinya cuma buka-bukaan aib. Ini buka aib ini buka aib ini. Ini semuanya nggak manfaat buat kita. Yang ada hanya mudarat. Saya masih ingat ya. Dulu zaman saya masih SMP, SMA. Itu kalau duduk sama teman-teman saya sebaya dengan saya, masih nang warung kopi di Tongan nih. Aku sih eling ono warung kopi di Tongan nih, jenenge Jamaika. Langganane Ayas sih. Saya kalau duduk di situ, ketemu sama anak-anak ngobrol, itu sing diceritakno wali. Wong soleh, ambek kote sing nayamul. Ya, kon karo anake Kak Salma, wahyu saiki. Wis ngono iku sing critakno biyen. Nih. Cerita-cerita kita itu wali, orang soleh, keramatnya fulan. Seiling aku. Itu saya di karung kopi. Apalagi kalau saya di masjid. Kita sekarang jangan lagi di warung kopi. Di masjid kita ngomong politik. Ribut ya. Prabowo apa Jokowi. Dirusak kita punya kebiasaan atau kita punya adat yang dahulunya duduk kita semua adalah manaqib para sholihin, manaqib para aulia. Saiki manaqib Yasin. Manaqibnya orang ahli siasa, aib iki ngene, iki maling, iki ngene terus ini kayak gini nggak berhenti. Setiap kita duduk dengan orang-orang ceritanya politik. Gawe apa? Kemarin itu sudah dikasih contoh sama Allah. Ribut 0102. Begitu wis mari kesepakatan dhewe wis bagi-bagi dhewe. Kon sing wis ribut sing batal gak sida rabi kuwi apa? Sampai ada loh yang mau nikah nggak jadi. Yang di atas rangkulan. Apa enggak ini satu pelajaran buat kita? Yang mengatakan kepada kita, ini dalilnya ini, umat Islam nggak boleh buta akan politik. Buta gak apa-apa kon. Wong buta dunia aja nggak apa-apa kok politik. Yang bilang seperti itu dalilnya mana? Anda nggak ngurus dunia sama sekali jadi zahid loh nggak apa-apa. Kok nggak boleh buta politik kayak seakan-akan aib? Anda buta politik, gak usah urusi politik. Dadi wong sing soleh, wong politik pejabat, nek sampai mangan duitmu, boleh ambek sampean kualat kabeh wong-wong.
Kalau kita sekarang ini enggak. Gara-gara kalimat kita enggak boleh buta politik, kita masuk urusan politik sampai hilang daripada kebiasaan kita. Cerita aulia wa sholihin, cerita politik apa? Ya. Makanya hati-hati. Kon jamaah majelis ini gak usah ngurusi ngono-ngono. Kalau sekedar ngomong bicara sedikit hanya untuk sekedar mengetahui gini, ya wis cukup. Tapi kalau buat perdebatan tiap hari, maaf, terlalu rendah bahan pembicaraan kita. Lebih baik kita cerita yang baik-baik, para kaum solihin yang insya Allah turun rahmat dari Allah. Itu kalau mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Dia mencintai seseorang karena Allah. Gimana cinta seseorang karena Allah? Cinta dengan seseorang karena ilmunya, karena akhlaknya, karena takwanya kepada Allah. Itu namanya cinta karena Allah. Makanya katanya Imam Haddad, al-hubbu fillah, cinta karena Allah yang paling murni, cinta dengan para aulia. Kalau cinta selain aulia, itu pasti ada tendensinya. Kon cinta mbek wong sugih supaya apa? Ya gampang diutangi. Cinta mbek pejabat supaya apa? Oleh tender, ya. Menang apa? Dapat apa? Proyek. Ya. Tapi kalau sudah cinta dengan orang ahli ibadah, adalah apa? Ate utangi. Kayak tasbih kon. Mau apa? Nggak ada. Satu-satunya yang dia inginkan karena ini orang dekat dengan Allah. Makanya kata ulama, man ahabba salihan faka'annama ahabballaha azza wa jal. Orang yang cinta dengan orang soleh itu seakan-akan cinta dengan Allah, zat yang paling mulia. Masya Allah. Ini makanya orang mukmin cinta dengan para aulia. Wa yubghidu fillah, dan membenci orang-orang karena Allah. Membenci orang yang bermaksiat kepada Allah. Bukan karena dia enggak suka, tapi karena dia maksiat kepada Allah. Enggak suka karena dia itu melanggar perintah Allah. Ya. Itu tanda orang mukmin. Kemudian zaduhu taqwahu wa himmatuhu uqbahu. Bekalnya adalah takwa. Cita-citanya adalah akhirat. Teman duduknya adalah Allah. Kekasihnya adalah Allah. Upayanya hanya menggapai akhirat. Dan disebutkan lebih daripada 300 sifat orang-orang mukmin. Yang pertama, bekalnya adalah takwanya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Himmah itu apa? Cita-cita, bukan himmah itu bukan cita-cita. Himmah itu semangatnya. Ambisinya hanya untuk akhirat. Untuk akhirat. Itu yang kita kan ambisinya dunia. Kalau mereka orang mukmin ambisinya adalah apa bekal akhirat. Kemudian jalisuhu dzikrahu. Ya, teman duduknya adalah Allah, yaitu zikirnya. Teman duduknya adalah berzikir kepada Allah. Orang mukmin itu kalau kumpul sama manusia nggak kuat lama-lama, hadirin. Tapi kalau sudah ditasbih kuat lama. Itu orang mukmin. Ya, yang sempurna keimanannya. Cintanya hanya kepada Allah dan upayanya hanya untuk akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang beriman. Dengannya kita mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.